ya. Nah, tapi magnet rezeki ini luar biasa, Ustadz. Memberikan kesempatan bahkan sampai 1 meter persegi. Saya pikir ini bukan bicara tentang wakafnya aja ya, tapi sebuah nilai untuk mau menyegerakan kebaikan ya. Dengan 1 meter persegi rasanya kan kita nggak bisa ringan ya Ustadz ya untuk melakukan wakaf ini gitu. Nah, ini saya sedang menghimbau Ustadz kepada banyak teman jamaah juga. Kira-kira Ustadz, contoh magnet rezeki udah ada program nih 1 meter persegi gitu ya, itu 3 juta, itu boleh bertahap 50.000 per bulan sampai lunas. Contoh Ustadz, kalau misalnya udah selesai nih Ustadz 3 jutanya sampai selesai pembayaran 50.000-nya, kita wakaf lagi atas nama kita yang sama atau wakaf lagi atas nama orang tua kita dengan program yang sama, itu gimana Ustadz? Boleh atau bagaimana Ustadz? Boleh banget Ibu. Jadi gini, wakaf sebenarnya, wakaf, sedekah sebagainya, amal-amal kebaikan itu sebenarnya poin-poin paling penting yang dia perlu ditanamkan adalah semangatnya. Yes. Jadi untuk nominal sebagainya sebenarnya kalau misalkan kita memang dari ekonomi menengah ke bawah gitu, ekonomi menengah atas bahasanya, wih asik banget tuh mau sedekah langsung wakaf 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, kayak gampang banget bagi mereka. Tapi ternyata bagi kita yang bahasanya mungkin sebagian dari kita yang nggak mudah untuk gitu, kita 1 meter alhamdulillah kita bersemangat gitu, itu juga udah perjuangan banget misalkan. Ternyata yang dilihat itu tidak hanya jumlah nominal besar atau sedikitnya, tapi semangatnya Ibu. Gitu. Mohon izin, saya akan sharing sedikit tentang kisah ketika terjadi peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq itu ada kisah tentang para sahabat yang mereka bersedekah, ya, bersedekah hartanya. Jadi sedekah dengan wakaf ini satu tema sebenarnya. Kalau sedekah itu bisa digunakan untuk lebih umum, gitu ya. Kalau wakaf udah stop di situ, nilai kemanfaatannya udah poinnya untuk sana saja. Nah itu saat itu ketika sedekah bisa-bisan gitu ya, para sahabat diminta untuk bersedekah. Sedekahlah kalian. Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung setengah hartanya dibagi 2, setengah buat masih kebutuhan harian. Peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq itu ada sisanya. Nah sisanya lagi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu langsung 100% semua hartanya itu digunakan untuk bersedekah habis-habisan deh. Nah selanjutnya ada menarik nanti, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf 2.000 dinar. Kebayang 1 dinar sekarang 5 juta, kalau 2.000 dinar sekitar 10 miliaran kemungkinan ya, langsung sedekahnya 10 miliar. Maka ya Allah duafa ini ngeliatnya, ya Allah aku udah punya uang sebanyak itu gitu. Tapi menarik, ada seorang sahabat, nah, yang namanya Abu Akil, dia datang dengan setengah sok, kira-kira cuma setengah kilogram beras gitu, setengah kilogram beras dibawa, disitulah diledek dia sama orang-orang munafik. Di sisi Rasulullah kan Madinah juga banyak orang munafik. Ya Allah, mana butuh uang cuma setengah kilo buat makanannya juga habis, nggak butuh gitu. Ternyata belain nanti ada bakain yang mereka sedekahnya bukan dengan nominal, bukan dengan harta, tapi dengan air mata. Mereka itu nangis, kenapa nggak bisa berjuang bersama Rasulullah. Ternyata Allah puji. Dan yang paling ajib adalah namanya Ulbah bin Zaid. Ini ajib banget, serius. Malam itu, gitu kan, itu pagi-paginya Rasulullah datang, ngeliatin para sahabat. Tanya, siapa di antara siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah? Dan Allah telah terima sedekahnya. Semua sahabat krik. Siapa lagi? Siapa yang masih punya duit nih? Kalau udah berhari-hari diminta sedekah, dia habis-habisin semua tuh. Sedekahnya udah habis-habisan. Siapa yang masih bisa sedekah nih? Duitnya masih ada berarti dia. Keren nih orang. Maka kedua kalinya, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Krik. Semua sahabat diam, gak ada yang ngaku. Sampai yang ketiga kalinya, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Maka Ulbah bin Zaid itu, sahabat itu, kayak ngaco malu-malu gitu. Kayak agak ragu. Saya mungkin ya Rasulullah, baik Ulbah, apa yang kamu lakukan malam hari ini? Enggak ya Rasulullah, ini cuma tadi malam, sholat qiyamul lail. Habis itu aku bermunajat kepada Allah, ya Allah, kau perintahkan semua orang untuk bersedekah, dan kau tidak menitipkan uang sedekah itu untuk diriku. Aku gak punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, aku bersedekah. Andai saja ada orang yang pernah menzalimiku, maka aku sedekahkan. Kalau ada pahalanya, aku sedekahkan bagi seluruh muslimin. Kata Rasul, itu sedekahmu telah diterima. Poin sedekah ini poin semangat bahasanya. Jadi gini, nanti kalau misalkan kita di saldo kita punya 10 miliar, kalau sedekah kita kalau sedekah kita 1 meter, bahasanya malu lah. Itu kan persentasenya kecil sekali gitu loh.
Oke. Terus kedua, kalau bahasa saya, kita misalkan, itu enak banget ya orang bisa sedekah gitu, ngeliatin Budiah misalkan sedekah gitu, semangat untuk sedekahnya. Saya Budiah juga saya ngiri, Ibu, Bapak. Oh di sini santri hari ini sholat, mereka menggunakan baju yang bersih, mereka menggunakan baju yang suci, mereka nyucinya pakai mesin cuci yang dikirimin Budiah, Masya Allah. Masya Jadi baju-baju itu yang mereka ngalir, maksudnya pahala itu ngalir dari mana? Dari mesin cuci yang ngalir kebaikan itu bagi Budiah dan teman-teman gitu ya, yang bersemangat Allah. untuk bersedekah. Nah, ini nih bagusnya adalah kita tuh ngirinya di situ tuh semangatnya. Wih, Budiah bisa itu. Gitu. Para sahabat itu begitu. Tadi hadis tentang ini saya sampaikan, itu yang periwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Belum menyampaikan, al-yaum asbiku Abu Bakar. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Itu boleh. Mengalahkan dalam apa? Sedekah. Karena saat itu secara keuangan finansial lagi bagus. Habis dagang bisnis cocok gitu. Maka mau setengah hartanya kan buahnya. Ternyata buah setengah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sudah buah 100%. Plang. Ya Allah. Maksudnya liquid ya. Dia habis itu tidak, kalau 100%, ntar tinggal di mana? Bukan gitu. Rumah masih ada. Maksudnya saldonya benar-benar habis. Tapi harta dagangan belum masih ada. Belum mau kita. Kalau misalkan mau sedekah, yuk, jadi kita ngaca nih, kira-kira kita levelnya di mana ya? Kalau level kita adalah levelnya sahabat Utsman, oke, 10 miliar. Kalau sahabat yang lain, Masya Allah gitu kan. Atau mungkin level kita di level Ulbah bin Zaid, misalkan, sedekah perasaan. Atau misalkan kita di levelnya sahabat, satu lagi tadi apa namanya? Sahabat Abu Akil gitu. Abu Akil bawa setengah kilo gitu kan, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Ya sudah, kita ikut aja gitu. Maka poin Ya, ibu ya. misalkan tadi ketika kita bersedekah tadi semangatnya harus mengukurkannya semangat pengen dapat cintanya Allah. Jadi Iya. kalau yang sampaikan tadi Bu Dia, kalau misalkan udah 1 meter udah selesai nih Ustaz, gimana? Ayo kita raih cinta Allah di tempat yang lain, nambah lagi, nambah Ya, lagi. benar sekali. Wah, ini satu sama terhubung banget nih Ustadz Ali, karena saya bahkan mau sharing tentang yang Aja Bu. disampaikan oleh Ustadz Ali ini gitu. Kan banyak nih Ustadz yang tanya ke saya. Saya itu mungkin tidak banyak punya ilmu. Saya dapat rezeki dari Allah, punya hati yang ya pengen selalu ingin berbagi gitu ya. Dan teman-teman, saya mau sharing gitu ya. Saya berbagi itu bukan pada saat sekarang ini gitu. Saya kayaknya ya Ustadz ya, dari zaman dahulu kala, pada saat saya pernah ngalami hidup nggak punya gitu ya, nggak bisa makan aja nggak bisa, saya emang udah seneng berbagi gitu. Nah, Jadi jadi contoh nih Ustadz, ini true story ya, yang dulu sering banget saya alami dan sekarang bisa saya evaluasi gitu ya. Contoh nih Ustadz, saya punya uang 50.000 sama 5.000 gitu ya. Nah, pada saat contoh ada sedekah atau ada apa ya ke masjid atau segala macam, saya nggak mungkin kasih yang 5.000. Saya udah pasti kasih yang terbesar Allah. yang saya punya. Nah, itu ada satu kebahagiaan dalam diri saya. Ya Allah, dengan 5.000 ini aja saya masih bisa makan kok hari ini. Jadi jadi seperti itu. Dan Bener. dan ya sering banget yang disampaikan Ustadz gitu ya. Oh ternyata betul ya, dengan yang 5.000 ini saya bersyukur, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Nah, sehingga banyak orang itu ngelihatnya sekarang, oh iya Budiah kan sudah punya banyak hal, jadi sedekah gampang. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman, saya itu sedekah dari mulai nggak punya apa-apa, dari mulai nggak punya apa-apa gitu kan. Dan itu yang menyebabkan banyak orang dulu nggak tahu kalau kondisi saya itu sebenarnya dulu tuh sangat terbatas gitu ya. karena karena ya Allah, ya apa ya, saya lebih memilih, pernah ya dalam hidup ini saya pernah punya pikiran gini, saya lebih baik nggak punya daripada nggak bisa berbagi gitu. Allah. Jadi jadi kayak gitu. Dan Masya Allah gitu loh Ustadz. Ya sebagai manusia saya sering ya, sering punya keinginan pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi memang qadarallahnya punyanya itu rata-rata pemberian Allah. Bukannya saya menahan uang saya untuk membeli sesuatu itu, tetapi sesuatu apa membelinya itu kan seringnya dialirkan ke kebaikan ya Ustadz ya. Nah, apa-apa yang saya punya itu seringnya
Allah. Iya. Allah Akbar. Jadi banyak nih sahabat yang tanya, Bu Dia gimana caranya gitu. Oh segitunya Bu Dia bisa donasi atau infak segitunya. Enggak, karena ya memang ada gitu. Allah Akbar. Tapi dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa spiritnya, semangatnya itu ya gitu, semangatnya itu ya yang untuk kita terus bersedekah ya seperti itu. Baik, sepakat Ibu. Iya tadi saya nambahkan sedikit ya. Tentang yang Ibu sampaikan tadi, tentang kita bersedekah, semangatnya harus berbagi terus. Kita memantaskan diri agar kita menjadi seorang yang bisa berbagi. Ya. Itu semangat, memantaskan diri saja dulu nanti. Ketika orang pengen berbagi, pasti kan orang nyiapin. Ini orang hobinya berbagi nih. Ini orang hobinya ngasih nih. Ya masa nggak disiapin sama Allah tempatnya gitu kan? Maka kalau kasihkan buat dana lebih gitu kan, habis itu mudahnya berbagi gitu ya. Jadi semangat untuk berbagi gitu. Tapi kalau mentalnya mohon izin, di tema Ustaz Naswa kan disering jelaskan rezeki gratisan itu kan salah satu di antara perisai rezeki gitu kan. Kalau orang senangnya dapat ini kan level orang yang ini kan, bukan orang ngasih gitu. Maka pun nanti juga rezekinya disamakan dengan ya orang ngasih, ya dikasih kan selevel itu gitu. Kalau orang hobinya ngasih, ya maka dipundi-pundi di belakangnya. Kalau orang pengen berbagi nih, oh siapin sih itu. Ini buktinya atau Budi ya, Masya Allah. Iya. Banyak belajar saya. Cerita lucu ya, ini yang beberapa kali saya alami. Kadang pada saat hati saya terpanggil untuk berbagi gitu ya, sedekah atau apalah itu ya, membantu sesama manusia gitu ya. Hati saya ada panggilan gitu ya. Saya sedekah gitu. Seringkali saya kembali 0 rupiah, Ustadz. Jadi saya buka kartu ya buat sahabat semua. Sedekah itu bukan karena kita punya uang banyak, bukan gitu kan. Seringkali ya Allah, saya besok masih ada stok makan di kulkas, anak-anak saya masih cukup. Ya udah kembali 0 rupiah gitu kan. Diem aja kan, masih bisa aktivitas, masih bisa ibadah, masih bisa kerja, stok makanan masih ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya Allah kasih yang luar biasa gitu ya. Ya Allah, makanya sampai gini loh sahabat semua. 0 rupiah, enjoy, happy, karena Allah pasti cukupi gitu ya. Banyak juga nggak gimana-gimana. Kalau panggilannya Allah datang ya udah disalurin, kan punyanya Allah gitu. Allah. Jadi hidup itu nggak takut teman-teman ya. Kalau kita dengar kata wakaf, kita pengen ya mewakafkan atas nama orang tua kita, kita mikir, itu kan 1 meter 3 juta, per bulan dipotong 50.000, kita aja kurang. Kasihan bener teman-teman, jangan hidup seperti itu ya. Jangan hidup seperti itu. Saya mengajak teman-teman, mari kita hidup bahagia. Kenapa? Karena 0 rupiah pun saya bahagia gitu loh. Jadi seperti itu, Ustadz. Ini level-level sahabat Abu Bakar ini. Gitu. Nah, jadi Ustadz, kita lanjut ya Ustadz ya. Ya mungkin sebagai orang yang awam ya Ustadz akan ilmu-ilmu Allah ini ya. Mungkin ada sedikit dari Ustadz yang ingin disampaikan pada saat contoh kita berwakaf, lalu kita wakaf ke pesantren ya, kemudian tanah itu dijadikan masjid dan pesantren gitu. Nah, Ustadz Ali mohon izin sebagai hamba Allah yang diizinkan untuk mengelola, gitu ya. Yang dikasih keistimewaan oleh Allah mengelola wakaf tersebut, itu bagaimana perasaannya Ustadz Ali sambil melihat anak-anak pesantren bisa tetap ngaji ya, wakaf itu dirupakan atau dijalankan untuk kemanfaatan anak-anak santri atau banyak umat, itu bagaimana rasanya Ustadz Ali dan bagaimana kegiatan mereka itu Ustadz? Iya. Baik, sebentar. Saya lagi nyari filenya. Sebentar. Kita pesantren. Ada video-video santri biar gini. Saya ngebayangin gini. Hari ini misalkan ayah bunda. Nanti kalau ketemu saya share ya. Anak-anak sekarang ngaji. Ini sebelah saya sedang mungkin kedengaran suaranya lirih-lirih. Mereka sedang belajar di saung-saung gitu ya. Kebayang mereka tuh bangun dari 3:30 pagi. Terus mereka nanti tidur di 10 malam. Kadang di 3:30 pagi langsung bangun itu ngafalin Quran, lagi nyiapin hafalan-hafalan mereka.
Dan sebenarnya mereka kan di sini kan tidak dipungut biaya apapun, tidak ada SPP, hanya memang diajak, yuk kita sama-sama mendapatkan keberkahannya. Jadi kalau punya uang berapa, misalkan pengen sedekah untuk dari wali santrinya sesuai kemampuan masing-masing, silahkan. Tapi mayoriti jumhur lagi, dominannya adalah ini yang bisa menggerakkan pesantren, antaranya paling besar adalah dari donatur, 70% donatur. Nah, dari donasi-donasi ini, bahwa ketika hari ini ada satu di antara santri kami yang menjadi wasilah kebaikan dari ayah bunda semuanya, mereka ngaji. Kebayang kalau misalkan mereka gak ngaji, ngapain di rumah aja gitu kan, bengong aja. Dan ternyata dari pesantren diarahkan untuk ngafalin Quran, menghafalkan hadis, ya nanti ke depannya akan menjadi seorang ustadz atau seorang ulama atau memiliki kekuatan ekonomi yang kuat untuk bersedekah selanjutnya. Maka pewasilah dari orang dari kebaikan yang tadi itu akan mendapatkan kebaikannya, Bu. Saya kebayang gini, misalkan bisa jadi ini pesantren itu sekarang ada wasilah kebaikannya Ustadz Nasrullah dan teman-teman dan tim gitu ya, teman-teman para donatur semuanya. Mungkin bisa jadi Ustadz Nas mungkin sedang istirahat pagi atau pagi malam, mungkin sedang tidur gitu kan, saat itu sedang mengaji, Masya Allah itu pahala ngalir terus. Selama pesantren ini masih dimanfaatkan, selama pesantren ini masih digunakan untuk orang-orang untuk mengaji, maka kebaikan itu terus mengalir terus bagi orang menjadi wasilah donasinya. Maka kebayang gini satu, Bu, di Madinah itu pernah terjadi perombakan hotel. Kan biasa kalau ada perombakan renovasi hotel sebagainya kan ada IMB yang dipasang gitu ya dalam bahasa Arab. Itu ada sebuah IMB menarik bagi mata kami. Itu karena IMB tadi tertulis atas nama pemilik gedung hotel ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat. 1400 tahun yang lalu belum meninggal. Tetapi hotel sampai sekarang masih hidup. Di hotel itu dikelola dengan profesional, ada nilai yang berjalan gitu ya, ada kebaikan, ada keuntungan sebagainya dibagikan untuk masyarakat, terus mengalir terus, dan hotel terus berkembang, dan belum memiliki beberapa kebun yang terkenalkan kebun rumah itu kan, sumur rumah di situ ada kebunnya, yang sampai sekarang ini ketika musim Ramadan maka dibagikan kurma-kurma dari sedekahnya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Itu mungkin beliau sekarang sudah di liang lahat gitu. Beliau sebenarnya nggak butuh sedekah lagi karena beliau masih hidup, saya sudah confirm masuk surga gitu kan. Tapi Masya Allah pahalanya terus mengalir gitu buat beliau. Maka Masya Allah nanti ketika dihisab, kita dengerin hisab, ya Allah kok ke bawah ini gitu kan. Ternyata oh ada 4 kiriman dari siapa ini, sudah meninggal, kita nggak punya amalan lagi, kiriman terus membuat beban kita, bahasanya amal ibadah kita besar gitu kan, terus loh kita masuk surga. Iya, amal sedekah masih berjalan itu. Maka dari situ Masya Allah, saya ingin membayangkan sesekali ayah bunda silahkan mampirlah ke pesantren, lihatlah para santri mengaji, maka lihatlah di sana ketika santri mengaji itu wasilahnya mereka adalah mereka bisa mengaji, mereka bisa makan sebagainya. Kami ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya. Itu berkat wasilah di antara Allah ketika menggerakkan hati ayah bunda semuanya untuk membantu sahabat-sahabat kecil ini. Bahasanya kami tidak minta-minta, karena minta-minta itu di antara yang disampaikan Ustaz Nasrullah itu perisai rizki. Tapi kami mengajak, yuk ngambil keberkahan. Sayang nih anak-anak ini yang berkah itu, bahasanya keberkahan itu kalau misalkan kita nggak ikut andil dalam kebaikan mereka. Mohon izin, sampai saat ini, contoh nih, saya baju ini baju pemberian, Bu. Saya sering makainya. Kenapa? Ketika baju ini pemberian jazakumullah khairan bahasanya gitu ya. Ketika saya sholat gitu, misalkan saya ngaji sebagainya, orang yang menjadi wasilah pemberian dari baju ini, itu pasti dapat kebaikannya. Tapi kalau baju itu saya pakai sendiri, saya beli sendiri sebagainya, ya udah buat saya pribadi gitu ya. Nggak ada bahasanya pahala yang terbagi. Dan enaknya terbaginya pahala di sisi Allah itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Misalkan saya sholat gitu ya, dia ya ada nilai sendiri yang ditambahkan oleh Allah SWT bagi para pemberi kebaikan itu. Maka bahasanya yuk sama-sama, sayang nih ada kesempatan baik ya, daripada dana kita masuknya ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Kalau bahasa Budi lebih ekstrim lagi, mau dibersihin sendiri atau dibersihin sama Allah. Betul, ekstrim lagi. Itu kita nggak kita belum bahas itu ya. Bahasanya kalau beliau udah bersihin dulu dari awal, dibersihkan gitu ya, selesaiin, diletakkan di tempat-tempat yang baik, semoga di situ, dan yakinlah pasti ketika kita bersedekah pasti akan ganti dengan jalur yang min haitsu la yahtasib gitu. Budiahnya bahasanya pengalaman spiritual lebih powerful daripada saya gitu. Saya mungkin hadisnya apal, tapi pengalaman spiritual memahami hadis itu Budiah jagonya ini. Sering dikirimin sama gue ya. Soalnya saya ngalamin bersihin atas maunya saya karena panggilan hati, atau bersihin karena dipaksa Allah. Aduh, saya milih bersihin sendiri deh. Karena
gimana kalau didetok oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita? Kita tuh kadang dalam kondisi nggak siap. Udah kalau Allah berkehendak habis semuanya, mantap itu. Ngeri kali itu. Mantap itu. Makanya teman-teman semua mari ya. Mari tetap akan ada saat di mana Allah ingin membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dan membersihkan semua yang Allah titipkan kepada kita. So sebelum kita dipaksa sama Allah, ayo kita menyerahkan diri yuk. Gitu. Ayo kita menyerahkan diri yuk supaya kita juga ada persiapan hati dan supaya kita juga semakin mengalami pengalaman iman ya. Gitu bahwa yang Allah perintahkan itu pasti semua untuk kebaikan kita, sahabat semua ya. Oke. Baik Ustadz Ali, luar biasa banget ya bincang dengan Ustadz Ali. Paling tidak apa yang menjadikan penjelasan Ustadz Ali tadi itu menjadikan kita semakin mantap ya, semakin mantap bahwa memang wah Sayyidina Utsman udah punya 4.400 tahun yang lalu masih ngalir ya pahalanya gitu dengan wakaf ya gitu. Baik Ustadz, ini mungkin ada kegiatan lain atau bagaimana? Iya, mohon izin. Iya, iya. Jadi mungkin dengan Budiah langsung. Lebih iya. tadi bilang spiritualnya Bude. Kalau saya ingin gini, bagian dari tadi penguatan dalilnya itu ada semuanya gitu kan. Hanya kekuatan dalil tadi itu menjadi sebuah kayak materi biasa gitu. Kalau tidak langsung dirasain, kalau Budiah kan pelaksananya gitu. Bagaimana kiriman rezeki dari Allah tuh kayak air bah gitu ya. Yang ya Allah banyak banget ya Allah gitu loh. Saya juga merasa ya Allah, Ustadz mau dikirimin mesin cuci berapa? Gitu. Ketika Budiah menyebutkan maaf ya, merek elektrolit Ustadz, astagfirullahaladzim gitu. Itu kan level tinggi banget gitu. Santri sekarang itu mesin cucinya keren loh Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi lebih bagus daripada di rumah Bapak Ibu semuanya. Buat rumah saya sendiri kalah itu. Santri itu sekali pencet keluar udah setengah kering. Maka sedekah jariah dari wakafnya Udia dan teman-teman, Masya Allah, semoga Allah berkahi, diberikan harta yang lebih berkah lagi, lebih banyak lagi, agar semangat berbaginya lebih kuat lagi. Gitu ya, Masya Allah, berkah. Baik, begitu Budia. Baik Ustadz Ali, terima kasih sudah membersamai kami dalam kesempatan ini. Semoga teman-teman juga semakin menguatkan iman, semakin menguatkan niat untuk kita semangat berwakaf.